Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaallah. Jemaah salat zuhur Bapak Ibu yang telah berhadir karena Allah, dan mudah-mudahan Allah catat, Allah balas dengan pahala yang berlimpah insyaallah. Kita masih membahas tentang keutamaan atau fadilah orang-orang yang senantiasa melakukan ibadah sunnah. Di antara yang sudah kita bahas yaitu orang yang sering melakukan ibadah sunnah, maka bisa menjadi penutup kekurangan pada yang wajib. Jadi salat sunnahnya bisa menutupi kekurangan pada yang wajib. Kekurangan itu bukan pembatal salat, tapi sesuatu yang menyebabkan kurang sempurnanya salat. Karena kalau yang batal itu tidak bisa ditutupi dengan yang sunnah, dan dia harus diganti. Kemudian juga kita sudah bahas bahwa mereka yang sering melakukan ibadah sunnah, maka kalau mereka istiqamah, mereka akan menjadi kekasih Allah, atau disebut dengan wali-wali Allah. Dan kemudian juga yang terakhir kita bahas kemarin, mereka yang sering melakukan ibadah sunnah, maka seluruh pergerakan tubuh mereka itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebutkan dalam satu hadis bersamaan dengan penyebutan tentang ciri-ciri wali-wali Allah. Kita sudah jelaskan minggu yang lalu bahwa begitu Allah menjatuhkan vonis cintanya kepada orang yang sering melakukan yang sunnah, maka seluruh pendengarannya adalah pendengaran Allah, kemudian penglihatannya adalah penglihatan Allah. Ketika kakinya bergerak, juga pergerakan yang diatur oleh Allah. Ketika tangannya bergerak menggenggam, maka itu pun adalah sesuatu yang telah diatur oleh Allah. Jadi ini maksudnya adalah bukan Allah menjadi manusia, dan bukan bermakna Allah melakukan reinkarnasi, dia turun ke dalam diri pada manusia atau diri manusia, bukan. Karena ada ajaran-ajaran sesat yang melakukan hal ini. Jadi mereka menganggap bahwa Allah bisa bersatu dengan hamba, atau disebut dengan wahdatul wujud. Kalau di tanah Jawa apa namanya itu, manunggaling Gusti manunggaling apa? Ya kira-kira begitulah ya.
saya lupa nama ini panjangnya, itu merasa bersatu dengan Tuhan, ya, sehingga Tuhan berada dalam dirinya dan dirinya adalah bagian daripada Tuhan. Itu ajaran sesat. Jadi hadis itu bukan itu maksudnya. Hadis itu menyatakan bahawa kalau kita sudah dekat dengan Allah dengan amalan-amalan ibadah sunnah, maka kita dijaga Allah, kaki, mata, pandangan, penglihatan, pergerakan kita itu tidak suka lagi kepada yang maksiat. Jadi benar-benar diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu efek baik daripada orang-orang yang mencintai ibadah sunnah. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, fadilah berikutnya, kalau kita menjaga dan sering melakukan ibadah sunnah, yaitu ada sebuah janji Nabi bahawa orang-orang ini akan hidup satu surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini janji Nabi yang diutarakan kepada para sahabat. Siapa yang suka dan istiqamah melakukan ibadah-ibadah sunnah, maka nanti dia akan hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya. Nah, jadi ini kita dapatkan melalui hadis riwayat Muslim, yaitu dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu qala kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bermalam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ataituhu bi wudu'ihi wa hajatihi, dan di antara khidmatku kepada Nabi, aku membawakan air wuduknya untuk kebutuhan hajat Nabi. Artinya Nabi dalam urusan wuduk buang air kecil, itu yang bantu untuk mendatangkan air ke rumah Nabi adalah Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Nah, ini di antara salah satu amal sahabat melakukan khidmah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berebut untuk menjadi orang-orang yang terdekat dengan Nabi. Nanti kalau Anas bin Malik itu lebih kepada membereskan urusan rumah Nabi, jadi membantu membereskan urusan rumah Nabi, itu Anas bin Malik. Kadang-kadang Ibnu Mas'ud juga banyak berkhidmat kepada Nabi, menyiapkan sandalnya. Jadi kalau Nabi mau pergi ke mana, disiapkan sandal. Kadang-kadang disiapkan pelana kuda. Begitu mereka berkhidmat. Nah, Rabi'ah bin Ka'ab itu dia berkhidmat dengan cara menyediakan kebutuhan Nabi berupa air. Nabi tidak melarang, dan Nabi bukan berharap untuk dibantu, ya, karena Nabi tidak ingin dimuliakan dengan cara dibantu, dan itu terbukti Nabi memakruhkan berwuduk dengan dibantu. Jadi kalau kita baca bab fikih itu, salah satu kemakruhan dalam wudu adalah dibantu untuk berwudu di saat kita masih mampu berwudu. Nah, itu makruh. Nah, silakan buka kitab-kitab fikih. Jadi kita ni makruh berwudu dengan cara diwudukkan kalau masih mampu, bahkan sampai memegang gayung untuk membuat kita bisa berwudu. Jadi kita minta bantuan orang, tolong pegang gayung ni, siram sedikit-sedikit biar saya berwudu. Itu pun makruh. Jadi jangan minta tolong orang untuk berwudu, karena kebiasaan kadang-kadang ada orang yang suruh pegang selang agar kita berwudu. Itu pun makruh.
dan Nabi nak suka untuk dibantu begitu. Namun dalam urusan mereka mencoba berlomba-lomba mendekati Nabi dengan berbagai khidmat yang ditawarkan, Nabi tak larang. Walaupun Nabi sebenarnya tak butuh, tapi Nabi tak larang. Kenapa Nabi tak larang? Karena Nabi tahu bahawa dirinya adalah salah satu wasilah untuk menuju kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah yang mengatakan bahawa Muhammad, qul, katakanlah, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Ya, kalau engkau benar-benar mencintai Allah, kasih tahu umatmu Muhammad bahawa ikuti aku, maksudnya ikutlah Muhammad. Ya. Dan ikut ini bisa bermakna ikut dalam semua perilaku beliau, ibadahnya beliau, dan juga bisa bermakna ikut itu adalah mendekat ke Nabi SAW. Dan jaminannya apa? Yuhibbukumullah. Kalau engkau mengikuti Nabi, ya, mendekat ke Nabi, maka engkau pun dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kemudian diampunkan dosa-dosamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat itu berlomba-lomba berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bahkan tidak peduli dengan nyawa mereka kalau urusannya sudah dengan nyawa Nabi. Ya. Begitu para sahabat memuliakan Nabi. Jadi ini Rabi'ah bin Ka'ab ini juga begitu. Nah, kemudian pada suatu hari setelah lama beliau berbakti ke Nabi membawakan air. Nah, pada suatu hari Nabi berkata kepadanya, faqal, sal Rabi'ah, mintalah sesuatu. Jadi maksud minta sesuatu itu, Nabi ingin mengatakan engkau telah lama berbakti kepada aku, engkau berkhidmat kepada aku, maka apa yang bisa aku berikan untukmu? Di antara salah satu adab dalam Islam adalah membalas kebaikan orang. Kalau orang sudah berbuat baik, maka balaslah kebaikan, jangan dibalas dengan keburukan. Ketika orang pernah berbuat baik kepada kita, baik bentuknya pertolongan ataupun hadiah, maka adab kita adalah membalas, ya, walaupun semampu kita. Mungkin kita pernah diberi apa dengan harga yang lumayan mahal. Kalau kita mampu membalas setimpal kebaikan itu, balaslah dengan setimpal. Kalau kita bisa memberi balasan dengan yang lebih baik, itu lebih utama. Tapi kalau kita tak mampu membalas kebaikannya dengan benda atau harga yang setimpal dengan itu, paling kurang semampunya. Tak mampu juga, apa kata Nabi? Balaslah kebaikan orang dengan mengucapkan jazakumullah khairan. Ya, ucapkanlah jazakumullah khairan. Faqad ablagha as-sana. Barang siapa yang ketika orang berbuat baik kepadanya lalu dia mengucapkan jazakumullah khairan, semoga Allah membalas kebaikanmu, faqad ablagha as-sana, dia telah memberi dan membalas dengan kebaikan yang tinggi. Makanya kalau bisa diganti Bapak Ibu, kalau bisa dibiasakan mengganti kalimat terima kasih dengan jazakumullah khairan, karena itu permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ganti. Terima kasih sudah bagus, tapi terima kasih itu tidak menggantungkan permohonan agar Allah membalas kebaikan orang yang memberi ini. Tapi kalau kita sudah ucapkan jazakallah atau jazakumullah khairah, kita mohon kepada Allah, ya Allah, kami tak mampu membalas kebaikannya, maka engkaulah yang balas ya Allah. Nah, kalau Allah yang balas,
Itu mana ada seperti yang kita beri. Kalau Allah yang balas, tentu berlipat ganda dibandingkan dengan apa yang telah kita beri. Makanya kalimat terima kasih kalau bisa sedikit-sedikit diganti dengan jazakallah. Mungkin bagi sebagian orang agak sedikit terkesan kaku, aneh, apalagi kalau kita berada di kampung, tiba-tiba ada yang kasih kuah satu mangkok, lalu kita ucapkan jazakallah khairan. Mungkin dia akan memandang kita dengan waktu yang lama. Dia akan berfikir, ni apa, jalan sesat atau apa. Atau mungkin sesama kita pun kadang-kadang masih terkesan aneh. Kita balas dengan jazakumullah khairan. Lalu dia kadang-kadang agak sedikit menyindir, alah, baru ikut pengajian sehari sudah sok-sokan jazakallah, kata dia. Itu ada tu yang model-model begitu, Pak. Nyindir, udah kena Arab punya barang ya, katanya, gitu-gitu. Padahal itulah kalimat terbaik untuk membalas kebaikan orang. Banyak orang tak mengamalkannya. Dalam keluarga, ajarkan anak-anak, asal terima sesuatu, terima angpau, jangan ajarkan terima kasih lagi, ajarkan jazakumullah khairan. Jadi karena selama ini kan anak-anak ni, apalagi persiapan hari raya kan, angpau akan segera bertebaran di mana-mana. Anak kita ajarkan, ucapkan jazakumullah, begitu. Tapi kalau begitu dibuka amplopnya cuma 1.000, batalkan jazakumullah tadi ya. Kira-kira begitulah ya. Janganlah dibatalkan, kan? Baik. Bahkan nanti di waktu kita makan minum diundang orang, itu kan Nabi mengajarkan doa. Apa doa habis memakan undangan, memakan hasil undangan orang. Jadi kita diundang makan di tempatnya, apakah walimah atau undangan makan atau ditraktir orang, itu diajarkan doa untuk membalas kebaikan. Tapi jarang dipraktekkan orang. Dalam satu hadis, Nabi setiap kali habis diundang orang, diundang oleh sahabatnya, habis makan beliau selalu mengucapkan Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, balaslah makanan kepada orang yang telah memberi kami makan atau memberiku makan, dan balaslah minuman kepada orang yang telah memberiku minum. Begitu doa Nabi. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Itu hadis sahih, Pak. Nanti kalau belum bisa hafal, cek di Google, tulis doa membalas kebaikan orang setelah diundang makan. Itu perlu doa itu, karena dengan doa itu kita dapat berkah, dia pun dapat balasan kembali. Tapi kalau bisa jangan terus-terusan kita yang mengeluarkan doa itu. Sesekali biarkanlah orang yang berdoa untuk kita. Yang terus-terusan berdoa seperti itu berarti kita kan ceritanya ditraktir terus-terusan. Itu orang yang mendengarkan doa kita terus-terusan tapi tidak pernah kita balas dengan traktir. Itu orang juga mengatakan, itu mana perlu doa kah kejap gini, hantung ke baju ke api kejap juga ni. Orang kesal juga kalau terus-terusan mentraktir tak pernah dibalas. Jadi Nabi ingin membalas kebaikan ini Rabi'ah. Maka Nabi bertanya, "Sal, mintalah sesuatu. Apa yang bisa aku balas untukmu wahai Rabi'ah?" Begitu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, Rabi'ah berkata, jadi karena ini kesempatan Nabi bertanya itu, Rabi'ah mengatakan, "As'aluka murafaqatuka fil jannah ya Rasulullah." Aku hanya minta, izinkan aku terus bersamamu di dalam surga. Aku hanya minta, izinkan aku terus bersamamu sampai ke dalam surga. Jadi Rabi'ah ni ingin mengatakan, aku tak ingin berpisah darimu ya Rasulullah. Sampai ke surga pun kalau bisa, satu surga denganmu. Nabi itu kan punya surga yang paling tinggi untuk para Nabi.
yaitu surga Firdaus, ya. Tapi itu telah ditanya oleh sahabat, apakah surga Firdaus itu hanya untuk para nabi? Rasulullah mengatakan tidak, selain nabi pun bisa berada di surga Firdaus. Dan salah satunya yang disebut dalam hadis lain adalah husnul khuluq, ketika seseorang punya akhlak yang paling baik. Jadi penghuni surga paling tinggi itu orang yang paling baik akhlaknya, bukan orang yang paling tinggi ilmunya. Karena ilmu kalau tidak menciptakan akhlak, maka tak bermanfaat apapun. Ilmu boleh tinggi, tetapi dia tidak mencerminkan orang berilmu, itu tak dapat apapun. Jadi akhlak itu sebagai puncak daripada seluruh pengajaran. Di sini Rabi'ah ingin masuk ke dalam list orang-orang yang bisa tinggal bersama Nabi satu surga. Qal, lalu Nabi mengatakan, au ghaira zalik, Nabi mengatakan bahawa Rabi'ah, ada doa lain, ada permintaan lain tak? Ya, maksudnya kalau permintaan bersama aku ke dalam surga, itu aku pun tak bisa menentukannya, ya, kan bukan Nabi yang bisa menentukan seseorang surga atau tidak. Ya, Nabi itu kan bukan partnernya Allah. Nabi bukan partnernya Allah. Nabi itu utusan Allah. Maka kan pernah kita dengar dan kita lihat, Pak, itu tulisan di dinding kaligrafi Allah dan Muhammad, ketika disandingkan kanan dan kiri, secara filosofi itu salah. Kenapa? Karena Allah itu di atas, Nabi itu utusan Allah. Kita sudah membuat kesan, ini kesan tapi ya, kalau akidah kan masing-masing bisa kita jaga. Ini yang kita buat selama ini kan Nabi itu di samping Allah. Jadi seakan-akan Nabi itu bukan utusan tetapi partnernya Allah. Ya, kalau ditanya apakah benar posisi meletakkan Allah di samping Nabi, ya salah lah. Seharusnya Allah di atas, Nabi di bawah. Maka di merata masjid pun saya juga mengabarkan Bapak Ibu, tata cara berzikir yang selama ini, ya, itu sebenarnya tidak sesuai, ya, dengan adab dalam penyebutan Allah dan Nabi, ya, dan ini kesalahan kadang-kadang merata hampir di semua masjid yang melakukan zikir, yaitu setelah ucapkan istighfar lalu mengucapkan salawat, setelah itu baru Allahumma antas salam, ya. Ini ada dua kesalahan. Yang pertama, berdasarkan hadis Nabi, Nabi setelah istighfar, ya, jadi istighfar salasan, Nabi setelah beristighfar 3 kali, lalu Nabi mengucapkan Allahumma antas salam, itu dalam satu hadis tu. Ya, jadi habis istighfar, ya, itu langsung Allahumma antas salam, dan Allahumma antas salam itu anta itu untuk Allah, ya. Itu yang pertama, jadi sudah tidak sesuai dengan hadis. Yang kedua, kesilapannya, tidak ada satu tuntunan pun dalam menyebut perihal keagungan lebih dahulu mengagungkan Nabi baru mengagungkan Allah. Itu dimanapun tak didapatkan. Dalam berdoa, contoh ni, dalam berdoa, siapa dulu yang kita sebut? Allah, baru sebut Nabi. Dalam rukun khutbah, siapa dulu yang kita sebut? Allah, baru Nabi. Dalam semua perkara, sebut dulu Allah, baru Nabi. Tiba-tiba dalam zikir sudah dibalik, sudah menyebut Nabi dulu, baru Allahumma antas salam. Dan ini Allah alam, saya tidak tahu dari mana asal muasalnya, dan di banyak masjid sudah saya kabarkan, ya, sudah saya kabarkan, ada yang berubah, ada yang tak mau berubah, ya terserah saja, yang penting kita sudah kabarkan dan akan terus kita kabarkan, ya. Jadi jangan buat seakan-akan Nabi lebih mulia daripada Allah. Nabi mulia, tapi tetap dia adalah utusan Allah. Makanya Nabi di sini mengatakan au ghaira zalik, itu kalau permintaannya ingin bersama aku di surga, ya maksud Nabi
Nabi tidak bisa menjamin seseorang masuk surga, karena amalnya lah yang bisa membuatnya mendapatkan itu. Maka Nabi tanya, boleh tidak permintaan lain? Maksudnya selain itu boleh tidak? Minta lain aja lah, begitulah bahasanya. Ya. Apakah minta supaya begini, supaya begitu, apalah, atau apa yang mau hadiah dari Nabi lah. Ya. Lalu kemudian qultu, Rabi'ah berkata, huwa zak, ya Rasulullah, tidak ada lain, cuma itu yang ku minta. Berarti tidak ada pilihan lain. Tadi Nabi menawarkan apa yang bisa kuberikan untukmu. Akhirnya dimintalah. Minta ini, permintaan ini maksudnya adalah mohonlah ya Rasulullah, mintalah sama Allah agar aku tetap bersamamu di dalam satu surga. Ya. Jadi Rabi'ah pun yang dia maksud, mereka paham itu di masa sahabat pasti paham bahwa bukan Nabi yang bisa memasukkan seseorang ke surga. Ya. Nabi sendiri kalau berani menerakakan orang, itu Nabi pun kena tegur. Ya. Nabi tidak bisa menjamin orang masuk surga, Nabi pun tidak bisa menjamin orang masuk neraka. Semua izin Allah, semua izin Allah. Ya. Oh, disebut oleh Nabi 10 sahabat jaminan surga, itu sudah diberitahu oleh Allah. Ya. Lalu ada orang yang seorang perempuan yang sakit penyakit ayan. Penyakit ayan itu epilepsi. Lalu kan dia mendatangi Nabi, ya Rasulullah, mohonlah agar aku sembuh, mintalah sama Allah agar aku sembuh. Nabi berkata, kalau engkau mau sembuh, aku doakan. Tapi kalau engkau bersabar, maka aku jamin engkau masuk surga. Itu juga dengan ilmu yang diberikan oleh Allah. Siapa yang bersabar di dalam penyakitnya, maka dijamin oleh Nabi untuk masuk surga. Jadi ilmunya dari Allah. Akhirnya perempuan ini mengatakan, ya sudah, tidak usah lagi berdoa untuk sembuh, biarkan aku terus sakit, karena dia lebih memilih surga daripada harus sembuh di dunia. Begitu iman orang dahulu. Mungkin kalau sekarang Pak kita sakit, seandainya Nabi menawarkan mau surga apa mau sembuh, kalau bisa tabah, sabar, engkau akan masuk surga. Mungkin kita akan mengatakan, ya kalau bisa ya Rasulullah, surga juga, tapi ya sembuhlah sekarang gitu kan. Karena beda iman Pak, ini level iman ni memang beda. Makanya tidak ada Nabi kalau berani menerakakan orang itu kena tegur. Ya. Kan dalam surat Ali Imran 128 kalau saya nak salah itu, nanti dicek kembali 128. Kan Nabi kena tegur. Allah menurunkan ayat, laisa laka minal amri syai' aw yatuba alaihim aw yu'azzibahum fa innahum zalimun, kata Allah. Apa penyebab ayat itu turun? Jadi ayat itu berbunyi, laisa laka minal amri syai', Muhammad, itu tidak ada urusanmu. Tidak ada urusanmu masalah nasib seseorang. Au yatuba alaihim au yu'azibahum, mau Allah memberi taubat ke mereka, mau Allah mengazab mereka, itu urusan Allah, bukan urusanmu Muhammad. Kenapa ayat itu turun? Ternyata sebelumnya disebutkan dalam asbabun nuzul, ketika selesai perang Uhud, karena Nabi terluka, kan Nabi kena pukul juga, kena juga hantam, terluka, jadi sempat mengeluarkan darah di wajahnya. Lalu kemudian Rasulullah duduk, ini udah banyak korban, Rasulullah duduk istirahat sebentar. Disitulah Rasulullah berkata, kaifa aflaha qaumun laqad khadabu wajha nabiyihim wa huwa da'ahum ila rabbihim. Bagaimana bisa beruntung orang-orang yang melukai wajah nabinya, padahal nabinya lah yang mengajak mereka untuk menuju ke Tuhannya, artinya ke rahman Allah. Nabi yang ajak kalian pukul, itu maksud Nabi. Jadi Nabi tersinggung dengan perbuatan orang-orang kafir ni yang melukainya. Bagaimana bisa beruntung kalian lukai Nabi kalian yang mengajak kalian ke dalam surga. Lalu beliau mengeluarkan laknat. Di sini beliau mengeluarkan laknat, menyebut beberapa nama dari pemuka-pemuka kafir yang ikut dalam perang Uhud di waktu itu. Disebutlah nama-nama oleh Nabi SAW. Ya Allah, laknatlah fulan, laknatlah fulan, laknatlah fulan. Begitu kata Nabi. Ada beberapa nama disebut sebagai perwakilan. Begitu
Nabi melaknat mereka, turun ayat ini. Tak ada urusanmu Muhammad, kata Allah. Ya. Mau mereka nanti taubat, mau mereka aku azab, itu bukan urusanmu. Ditegur oleh Allah, jangan coba-coba melaknat orang. Ya. Dan apa yang terjadi jemaah melakukan Allah? Selepas perang Uhud, terus berlanjut perjuangan Nabi, perang lagi, dan ujungnya semua nama-nama yang dilaknat oleh Nabi itu semuanya masuk Islam. Dan semuanya berjuang lagi bersama Nabi untuk membela Islam, termasuklah Khalid bin Walid. Sudah dilaknat tapi ternyata masuk Islam dan menjadi penduduk surga. Yang dibunuhnya surga, pembunuh pun masuk surga. Makanya kalau Nabi saja tidak diizinkan melaknat-laknat orang, kita ini tidak usahlah terlalu pede melaknat-laknat orang gara-gara berbeza pemahaman dengan kita. Ya. Urusan-urusan khilafiyah dalam fikih sudah kita laknat, engkau neraka, engkau tersesat, engkau ahlul bid'ah. Karena bid'ah dalam bahasa orang melaknat ni itu tersesat maksudnya. Ya. Tersesat maksudnya finnar, dalam neraka. Jadi jaga mulut sedikit. Mungkin karena kurang berilmu, makanya terlepas akan semua yang di luar apa yang dia pahami semuanya ahli neraka. Ya. Jadi jangan mencoba menerakakan orang, karena Allah murka, itu hak Allah. Ya, bisa saja orang yang kita laknat itu yang surga, kita tukang laknat, bisa saja kita dalam neraka karena kesombongan yang kita miliki. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, saya selalu mengatakan bahawa semakin bagus ilmu kita, semakin tinggi ilmu kita, semakin luas wawasan kita, semakin kecil kemungkinan kita untuk jatuh ke dalam perasaan fanatik, ya, ekstrim, merasa paling benar. Itu bisa dijauhkan dengan bagusnya ilmu. Ini kayak mana mau bagus ilmu? Belum apa-apa, ngaji saja sudah didoktrin tak boleh ngaji sama ustaz ini, sama ustaz ini tak boleh ngaji. Jadi cuma boleh ngaji sama ustaz dia saja. Ya, jadi akhirnya didoktrin habis-habisan. Ujung-ujungnya tak boleh bergaul dengan ini, tak boleh bergaul, itu bukan orang kita, bukan ini, bukan itu. Begitu kehidupan. Padahal agama ini datang untuk mempersatukan, mengajak orang sebanyak-banyaknya dalam surga. Tiba-tiba kita merasa eksklusif, di luar kita seakan-akan semuanya ahli neraka. Ini hati-hati penyakit hati ini. Ya. Sehingga kemudian ada fenomena tak mau lagi datang ke masjid. Kenapa? Itu bukan masjid kita. Ya. Ini bukan di tempat kita itu. Oh, sampai jauh-jauh hanya untuk bergabung dengan kelompok eksklusifnya saja. Tak mau solat di masjid-masjid yang kira-kira dianggap masjid ini, masjid itu, tak mau bergabung. Ya, datang Jumaat pun kadang tak tahu mau ke mana lagi. Itu penyakit hati itu, Pak. Itu bahaya itu. Ya. Jadi jangan dibiasakan memporak-porandakan persatuan hanya dengan urusan-urusan khilafiyah. Kenapa tidak bilang saja, oh itu khilaf, ya, itu ada perbedaan pandangan, yang ini dalilnya, yang ini dalilnya. Lalu di ujung kita mengatakan, menurutku, aku lebih cenderung ke pandangan ini. Selesai, tanpa menyakiti dan tanpa harus menghancurkan persatuan. Selesai di situ. Jadi jamaah melakukan Allah, Nabi tidak bisa jamin apapun. Ya. Lalu akhirnya Nabi mengatakan, baik, kalau sudah itu permintaanmu wahai Rabi'ah. Akhirnya Nabi mengatakan apa? Qal fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Maka kalau engkau ingin tetap bersama aku sampai ke surga, tolonglah dirimu. Ya. Artinya tolonglah aku untuk menyelamatkan dirimu. Ya, maksudnya buatlah aku bisa mendekatkanmu kepada aku. Caranya apa? Bikasrati sujud, perbanyaklah sujud. Disuruh perbanyak sujud. Jadi rupanya memperbanyak sujud itu salah satu jalan agar bisa bersama Nabi di surga. Tentu kita aneh, kayak mana maksudnya memperbanyak sujud? Ya. Disuruh sujud sahwi itu terusan. Ana buat apa? Ya, sujud sahwi itu kan hanya berlaku apabila terjadi kesilapan di dalam solat, kan? Ini jangan habis pengajian ni bapak sujud sahwi nak ada sebab. Sujud sahwi kerana memperbanyak sujud. Lalu sujud apa? Sujud tilawah. Sujud tilawah hanya sujud apabila bertemu dengan ayat-ayat sajadah. Tak boleh dia melakukan sujud tilawah tanpa
ada penyebab ayat sajadah yang terbaca atau terdengar. Dan itu pun ada syarat-syaratnya dalam fikih. Dia didengarkan harus dari manusia, tidak boleh didengarkan dari radio kita kemudian bersujud. Jadi maksudnya dari burung beo yang mengulang ayat lalu kita bersujudnya itu tidak berlaku. Dan harus dibaca satu ayat penuh, tidak boleh setengah ayat langsung kita sujud, tidak berlaku. Itu ada syarat-syaratnya dalam fikih. Jadi sujud apa juga? Sujud syukur. Tidak disuruh sujud syukur itu terusan. Sujud syukur itu hanya berlaku lihujumin ni'mah, kalau dapat serangan nikmat, au daf'ul bala, atau terhindar dari bala. Sujud syukur itu bukan sujud yang terus-terusan sujud syukur karena nafas kita diberi oleh Allah. Jadi kita misal baru dengar ceramah ni, nafas kita dari Allah, kemudian rezeki kita dari Allah, mata kita juga ini nikmat Allah, bersyukurlah. Gara-gara itu sujud tu terusan, setiap kali nafas sujud, setiap kali nafas sujud, dengan nafas sujud, sampai habis nafas betul sujud. Itu bukan itu, Pak. Kalau kita baca bab fikih tentang sujud syukur itu hanya berlaku pada hujum. Hujum itu nikmat yang datang, bukan nikmat yang kontinu. Nikmat kontinu memang disuruh syukur dengan amal harian, salat, puasa, taat, yang dapat harta, sedekah, zakat, wakaf dan seterusnya. Itu hujum nikmat, itu nikmat yang tiba-tiba yang berlebihan. Misal contohnya ni, tiba-tiba diumumkan lulus P3K, itu boleh sujud syukur. Itu datangnya hujum nikmat, itu datang sesekali. Diumumkan nama kita lulus P3K, bersujud syukur. Hari ini sujud syukur, besok keluar pengumuman baru dilantik Maret 2026. Berguling-guling lah sekali lagi. Gaji honor tak keluar lagi, gaji P3K setahun ditunda. Hancur hidup, Pak. Ini tahun ini tahun perceraian massal ni kayaknya ni. Harus banyak sabar ni, Pak. Setahun tak ada gaji honor tak dibayar, gaji P3K ditunda sampai Maret 2026. Tak ada yang bisa mengubah kenyataan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan fikir semua pilihan kita akan menguntungkan kita, tidak. Jangan fikir tinta biru yang melekat di tangan kita menyelamatkan hidup kita, belum tentu. Bahkan sudah kita pilih pun kadang-kadang bisa memudaratkan hidup. Hanya Allah yang bisa menjamin kehidupan. Maka jangan sedih, yang sudah lulus P3K jangan sedih. Nikmati hidup. Jangan nangis terus-terusan. Masih rezeki di bawah bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu baru sujud syukur namanya, sesekali. Kalau diserang, kalau dihindarkan bala, itu sunnahkan sujud syukur. Terlepas, selamat dari tenggelam, sujud syukur. Selamat dari mulut harimau, sujud syukur. Sesekali. Bahkan dalam ilmu fikih itu, kalau lihat ada orang yang diberi kekurangan oleh Allah, cacat misalnya, kita disuruh sujud syukur. Disuruh sujud syukur, Pak. Cuma adabnya jangan sujud syukur di depan orang cacat tu. Kurang ajar betul itu, Pak. Tiba-tiba kita sujud syukur sampai orang cacat tu. Tanya orang cacat tu, apakah nak sujud syukur? Alhamdulillah, aku dilahirkan sempurna, tidak seperti dirimu. Dibalas dengan doa oleh orang cacat itu, ya Allah, berikan apa yang kau berikan kepada aku untuknya, ya Allah. Mampuslah hidup kita itu. Dia adabnya jangan sujud itu, tapi di luar sana begitu tak nampak disuruh sujud syukur, ya Allah, engkau beri kesempurnaan pada tubuhku, pada tubuh anakku. Doakan orang cacat itu tabah. Sampai begitu, Pak, pelajarannya luas. Ilmu fikih itu luas, Pak. Jadi bukan hanya kita taubat lalu berubah pakaian, berubah peci, lalu kemudian kita mulai berpenampilan seperti penampilan Nabi, langsung kita berubah jadi ulama, langsung kita berfatwa macam-macam ke orang. Oh, tidak begitu ilmu agama itu. Panjang ceritanya itu. Alhamdulillah sudah taubat, tapi janganlah menjadi seakan-akan baru satu balok, seakan-akan sudah 3 balok. Itu penyakit tu. Itu yang disebut dalam bahasa Indonesia tong kosong nyaring bunyinya. Okey, kita tuntaskan. Waktu 3 minit lagi, Pak. Sudah? Jadi Nabi mengatakan alaika bikasrati sujud, perbanyaklah sujud. Nah, ternyata apa maksud perbanyak sujud? Nak mungkin disuruh perbanyak sujud dalam salat wajib.
Salat wajib cuma boleh 1 rakaat 2 kali sujud. Ya. Tak boleh memperbanyak sujud. Dan Nabi tak bilang memperlama sujud, memperbanyak. Jadi para ulama tak ada yang mengambil kesimpulan disuruh sujud sendiri, sujud atau disuruh banyak sampai 3 kali sujud dalam salat subuh dalam 1 rakaat. Malah bid'ah itu. Ya. Itu baru betul-betul bid'ah itu. Melakukan amal di luar amal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa maksudnya? Sepakat para ulama mengatakan bahawa yang dimaksud dengan memperbanyak sujud adalah memperbanyak salatnya. Apa yang bisa diperbanyak salatnya? Salat sunnah. Ini kesepakatan para ulama, salat sunnah. Maka barang siapa yang memperbanyak salat sunnah, otomatis banyak sujudnya. Nah, ternyata amal sunnah, amalan ibadah sunnah Pak, mendekatkan kita ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya bersemangatlah untuk melakukan salat malam, salat tarawih, ya, salat witir. Itu salat witir itu bukan amalan Ramadan saja. Salat witir itu kan memang nasihat Nabi kepada Abu Hurairah. Ausani khalili bisalas, kata Abu Hurairah, aku dinasihati oleh Nabi melakukan 3 perkara, yaitu salat witir sebelum penutup ibadah malam, kemudian berpuasa 3 hari dalam sebulan, lalu salat duha. Itu nasihat Nabi kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semenjak itu, kata Abu Hurairah, tidak pernah aku tinggalkan salat witir, 3 perkara tadi, termasuk salat witir. Jadi ini amal sunnah ini dipelihara. Usahakan istiqamah. Dan lebih banyak yang kita lakukan dengan berbagai macam model salat-salat sunnah, tahajud, duha, kalau tarawih Ramadan, ya, nanti habis Ramadan lanjut Pak, dengan salat-salat sunnah. Bahkan ketika kita gundah gulana, kita tidak tahu mengadu ke siapa, kita ngadu ke Allah, diawali dulu dengan salat sunnah mutlak. Itu dilakukan sebanyak mungkin. Dan ini adalah menjadi sebuah keputusan dari Nabi. Memperbanyak salat sunnah adalah cara agar hidup bersama Nabi di dalam surga. Itu kelebihan orang yang suka. Dan memang disebut salat, tapi kemudian sebenarnya itu dikiaskan kepada semua amal sunnah. Jadi kalau kita melakukan amalan-amalan sunnah, puasa sunnah, itu mendekat ke Nabi. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjatuhkan cintanya kepada orang-orang yang benar-benar istiqamah dalam urusan-urusan ibadah sunnah. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak orang meremehkan. Jadi ada orang Pak, salat qabliyah tidak ada, duduk tunggu imam datang atau tunggu qamat, tidak qabliyah. Nanti habis salat wajib tidak ba'diyah. Apa yang terjadi nanti? Ini sebagai penutup kita, ingat-ingat Bapak Ibu yang Allah muliakan, nanti ya, kita akan menyesalinya. Maka ada hadis Rasulullah SAW, marra biqabrin, Rasulullah melewati satu kuburan, lalu kemudian Rasulullah berkata kepada sahabat yang menemaninya, man sahibu hazal qabr, ini kuburan siapa, kata Nabi. Lalu ada sahabat yang mengatakan, li fulan ya Rasulullah, kuburan fulan. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Raka'atani ahabbu ila hadha min baqiyati dunyakum. Ketahuilah, ini orang dalam kubur ni, dia berangan-angan agar bisa kembali ke dunia untuk melakukan salat yang ringan, salat ringan 2 rakaat, dan itu lebih dia sukai daripada seluruh kenikmatan yang engkau rasakan di dunia sekarang. Maksudnya engkau berikan mobilmu ke dia, ya, ini kalau kita tawarkan mobil ke orang dalam kubur Pak, ya, kita kasih hadiah Pajero, Rubicon, Alphard, macam-macam Pak, kita kasih, dia akan menjawab, nak perlelongnya. Kita kasih emas 100 manyam, tak perlu dia sudah tahu apa hakikat hidup setelah meninggal, tak mau. Kita kasih rumah 4 tingkat Pak, tak mau dia, ya. Kalau di dunia kan ngejar-ngejar Pak, kita kasih minyak pertama kita gratiskan, tak mau dia. Tapi di dunia sampai dicampur-campur dengan pertalite demi mendapatkan itu kan. Ya, orang kuburan tak mau lagi apa-apa milik dunia, tak mau lagi. Apa yang mereka harapkan? Raka'atani khafifatani, 2 rakaat salat yang ringan, izinkan kami kembali melakukannya ya Allah. Disesalinya gara-gara di dunia dia tinggalkan, maka rugilah orang-orang yang tidak melakukan hari ininya. Rugilah mereka yang meninggalkan qabliyah, ba'diyah. Rugilah mereka yang tak pernah datang untuk tarawih, ya. Jadi mereka ni tak datang-datang untuk tarawih Pak. Dari malam pertama sudah berkumpul-kumpul di kedai kopi. Ada yang Masya Allah parah sekali Pak, itu bukber
bukber dari maghrib sampai terus orang bawa tarawih mentari bukber je Pak ya. Untung saya bukan kepala dinas di bahagian Satpol PP. Kalau saya sikat semuanya bukber dari maghrib sampai pos kurung hanawa ya. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan kita semangat untuk melakukan ibadah sunnah insya-Allah. Demikian kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.